Indonesia menyatakan komitmen sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 16,7 triliun rupiah, untuk mendukung Tropical Forest Forever Facility, sebuah skema pendanaan global bagi pelestarian hutan tropis. Pernyataan ini disampaikan secara resmi di Forum Iklim Internasional dan diberitakan luas media nasional. Angkanya gamblang, konteksnya jelas, dan panggungnya bergengsi. Indonesia tampil sebagai negara yang tidak hanya berbicara soal lingkungan, tetapi ikut membiayainya. Namun komitmen tersebut segera memunculkan pertanyaan yang wajar. Mengapa dana sebesar itu dialokasikan untuk pelestarian hutan di luar negeri, sementara persoalan kehutanan di dalam negeri belum sepenuhnya selesai? Pertanyaan ini bukan sebentuk sinisme, melainkan upaya memahami logika kebijakan dalam landscape politik global yang semakin kompleks. Dalam diplomasi iklim, kontribusi finansial berfungsi sebagai bahasa posisi. Dengan menjadi kontributor, Indonesia bergerak dari status objek pengawasan menjadi bagian dari penentu arah. Media dan pengamat membaca langkah ini sebagai reposisi strategis, membangun otoritas moral, memperkuat posisi tawar, sekaligus mengamankan kepentingan jangka panjang dalam skema pasar karbon dan pembiayaan hijau. Ini bukan keluhuran tanpa kepentingan, melainkan praktek lazim negara modern. Perlu ditegaskan pula, sebagaimana disorot dalam berbagai laporan, dana tersebut bukan sumbangan kreatif yang mengalir begitu saja. TFFF dirancang sebagai mekanisme investasi jangka panjang berbasis kinerja dengan ukuran utama hutan yang tetap berdiri. Artinya komitmen ini membawa struktur, ekspektasi, dan klaim kepentingan. Indonesia tidak hanya memberi, tetapi juga sedang menempatkan diri dalam arsitektur baru tata kelola lingkungan global. Pertanyaan kunci akhirnya kembali ke rumah sendiri. Komitmen global seringkali berfungsi sebagai alat tekanan ke dalam negeri. Janji yang diumumkan di dunia menciptakan beban reputasi yang memaksa konsistensi kebijakan domestik. Dalam praktik pemerintahan, ini bisa menjadi cara efektif untuk mengunci arah perubahan jika memang dimaksudkan demikian. Namun, publik tidak hidup dari simbol dan forum. Jika setelah deklarasi ini deforestasi terus berlangsung, konflik lahan tak mereda, dan masyarakat adat tetap tersisih, maka komitmen global tersebut akan berhenti sebagai keberhasilan komunikasi, bukan kebijakan. Di titik ini, diagnosa logika menjadi penting. Menilai keputusan negara bukan dari besarnya angka dan jauhnya panggung, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan. 1 miliar dolar sudah disebutkan. Sumbernya terang, dan dunia telah mendengar. Ujian sesungguhnya justru terletak di keseharian kebijakan. Apakah langkah global ini akan menjadi cermin pembenahan dalam negeri, atau hanya berhenti sebagai catatan rapi dalam arsip diplomasi? Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share video ini.